Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saat ketika Waliullah Hasan Munadi mengadakan tablik akbar di Dusun Siroto, menunggulah Ki Ajar Buntit di dusun tersebut untuk mengadakan perlawanan dengan cara mengadu ilmu kanuragan, sehingga tantangan tersebut mendapatkan respon dari Waliullah Hasan Munadi, pecahlah adu ilmu kanuragan dan disaksikan oleh kedua belah pihak murid-murid dari setiap guru. Sehingga pada akhirnya Ki Ajar Buntit mengalami kekalahan untuk kesekian kalinya, dan seperti pada awal kekalahan Ki Ajar Buntit, selalu menggunakan ajian andalannya yaitu langkah 1000 atau melarikan diri bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan melarikan dirinya Ki Ajar Buntit beserta murid-muridnya, tampak dari bawah oleh penglihatan Waliullah Hasan Munadi, mereka tampak madampiak-dampiak atau bergerombol, atau lari tunggang langgang secara bersamaan, sehingga Waliullah Hasan Munadi memberi nama tempat yang dilalui Ki Ajar Buntit tersebut dengan sebutan Dusun Dampiak. Selepas melewati Dusun Dampiak, Ki Ajar Buntit berusaha berlari dan melewati setiap celah-celah tebing, karena terdesaknya, sehingga setiap pijakan demi pijakan, setiap panjatan demi panjatan, membuat kedua kaki Ki Ajar Buntit tidak kokoh atau selalu bergetar oglak-aglik karena ketakutan, tumbuhlah dan terciptalah daerah tersebut menjadi sebuah dusun yang bernama Ngaglik. Semakin terdesaknya Ki Ajar Buntit, maka dia memutuskan untuk turun gunung dan terus berusaha dalam pelariannya. Dalam pelarian tersebut, Ki Ajar Buntit dan para muridnya terlihat sambil tertawa, menutupi rasa malunya karena dilanda kekalahan. Seketika dengan kejadian itu, mendadak kilat menyambar-nyambar, dan setiap lidah apinya mengakibatkan kegelapan di setiap sambaran dan mengenai Ki Ajar Buntit, dan ia tidak mengalami cedera sedikit pun. Dari kejauhan Waliullah Hasan Munadi melihat kejadian itu, terciptalah sebuah nama dusun, dan mengambil intisari setiap kejadian yang dialami Ki Ajar Buntit, dan diberilah nama untuk tempat itu. Dengan adanya peristiwa demikian, terjadilah pemberian nama Dusun Gelap. Usaha pelarian dari Ki Ajar Buntit mendapatkan upaya pengejaran dari Waliullah Hasan Munadi. Beberapa murid dari Waliullah Hasan Munadi terlalu kepayahan dalam pengejaran. Tawaran dari Waliullah Hasan Munadi, apakah pengejaran akan tetap dilanjutkan, sehingga keluar dari mulut murid-muridnya, bahwa pengejaran Ki Ajar Buntit harus tetap dilanjutkan atau digondang dalam bahasa Jawa. Seketika itu Waliullah Hasan Munadi menamai tempat peristirahatan para muridnya dengan sebutan Dusun Gondang, karena tawaran dalam bentuk pengejaran yang akan dilanjutkan lagi. Sampai akhirnya Ki Ajar Buntit bersembunyi di dalam batu. Disabdalah batu tersebut hingga sampai sekarang, Ki Ajar Buntit terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar. Sampai sekarang, konon katanya, rambut Ki Ajar Buntit terjepit di antara sela-sela batu. Sehingga, rambut tersebut terlihat dari luar batu. Artinya, badan di dalam batu, akan tetapi, rambut masih terjepit dan terlihat dari luar. Konon ceritanya, rambut Ki Ajar Buntit berubah menjadi pohon yang sangat besar. Akan tetapi, setelah kemajuan zaman, pohon tersebut tumbang dengan sendirinya. Dan dibangunlah tempat tersebut, sehingga menjadi tempat yang setiap kali dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Letak batu tersebut, yang diduga tempat persembunyian atau masuknya Ki Ajar Buntit, bernama Simeri. Yaitu, sebuah tempat yang berada di perbatasan kedua wilayah, antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kendala. Banyak kisah yang dijadikan pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Terserah bagaimana cara kita menyingkapinya. Dari kisah cerita tersebut, ada yang lebih menarik dan butuh kajian khusus. Yaitu, tinggalan Mataram kuno berupa alat atau piranti pemujaan Hindu Siwa yang disebut dengan Yoni. Yoni, yang merupakan simbol dewa-dewa yang dipuja pada masa itu, benda ini digunakan sebagai sarana pemujaan yang pernah diciptakan. Buah karya dari tangan leluhur Nusantara di masa itu.
Buah karya yang menunjukkan suatu kewibawaan, kejeniusan dan kemandirian di dalam kehidupan suatu peradaban masa lalu. Sering disebut dengan sebutan yoni, yang seharusnya memiliki pasangan berupa lingga. Karena lingga yoni merupakan simbol Trimurti dalam mitologi Hindu kuno. Selain digambarkan sebagai wujud antropomorfik, Siwa juga digambarkan dalam wujud aniconik sebagai lingga. Pada dasarnya lingga adalah pilar cahaya, the column of light, yang merupakan simbol benih dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini berasal. Lingga seperti ini disebut dengan Joytrilingga. Siwa sendiri merepresentasikan dirinya ke dalam wujud pilar api mitologi Linggotbawa Murti. Sebagai simbol organ maskulin, lingga mengandung energi pencipta. Akan tetapi, energi tersebut akan berfungsi apabila disatukan dengan energi sakti, yang ditimbulkan dalam wujud yoni. Untuk memberikan kekuatan bagi energi penciptaan tersebut. Dengan demikian, penyatuan antara lingga sebagai organ maskulin dengan yoni yang merupakan simbol organ feminin akan menghasilkan energi penciptanya, yang merupakan dasar dari semua pencipta. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki dua penampang yaitu, penampang bawah dan penampang atas. Penampang bawah disimbolkan sebagai Dewa Brahma, predikatnya Dewa Pencipta. Sedangkan penampang atas disimbolkan sebagai Dewa Wisnu, dengan predikatnya sebagai Dewa Pemelihara. Penampang bagian atas yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar, yang difungsikan sebagai pengunci lingga. Bagian penampang atas terdapat cekungan berbentuk bujur sangkar, dengan alur yang bertumpu pada sumbu tengah bagian yoni dan dihubungkan ke bagian lubang ujung cerat. Keberadaan lingga yoni tidak harus terdapat pada bangunan candi saja, melainkan di luar bangunan candi seperti petirtaan dan lahan pertanian. Simbol-simbol lingga yoni bisa difungsikan sebagaimana semestinya. Walaupun pada dasarnya lingga yoni tetap pada posisi utamanya, yaitu sebagai alat prasaranan pemujaan Hindu Siwa. Dalam arti sebagaimana semestinya, lingga yoni juga bisa difungsikan sebagai penolak balak, khususnya di lahan pertanian. Jika lingga yoni yang terdapat di petirtaan kuno, biasanya menunjukkan bahwa, mitologi Hindu kuno, mata air merupakan tempat bermainnya para dewa dan sumber kehidupan untuk alam yang hakiki. Nah, dari mitologi atau kepercayaan tersebutlah, lingga yoni diciptakan dalam lingkup petirtaan. Berarti, yoni yang berada di depan bangunan pesanggrahan Ki Ajar Buntit merupakan yoni untuk pemujaan Dewa Siwa dan difungsikan untuk penolak balak dalam sistem pertanian. Kenapa demikian? Karena, yoni tersebut ditemukan di tengah-tengah lahan persawahan yang tidak jauh dari pesanggrahan Ki Ajar Buntit. Dan tidak diketemukannya reruntuhan yang menunjukkan ciri khas sebuah bangunan pemujaan. Hanya fragmen yoni yang sudah sigar terbagi menjadi dua bagian. Nah, disinilah definisi saya pribadi tentang temuan arkeologi tersebut. Begitu banyak kisah perjalanan leluhur kita, yang ditorehkan lewat pesan moral yang terpahat pada bangunan candi. Semacam relief yang sengaja dipahat pada sebuah media batu, yang dianggap mampu menyampaikan pesan tersebut, karena ketahanannya menempuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun, hingga sampai ke generasi masa sekarang ini. Catatan terpenting, kira-kira, mampukah kita untuk mengungkap, lalu mempelajarinya? Ingat, pesan moral yang baik, tidak berlaku pada satu keyakinan. Pesan tersebut juga tidak diperuntukkan oleh satu keyakinan saja, melainkan, semua keyakinan berhak ikut mempelajari pesan bermoral yang baik, yang sekiranya bermanfaat untuk diri kita dan orang banyak, dan tidak merugikan. Selamat datang di Padepokan Ki Ajar Buntit dengan sedikit cerita, di mana dahulu beliau telah dikejar-kejar oleh Mbah Hasan Munadi dengan para prajuritnya. Di sini kita akan melihat secara langsung, yaitu sebuah lingga yoni di mana yoni tersebut terbelah menjadi dua atau sudah fragmen. Lingga yoni yang sangat sederhana dengan profil sederhana tanpa arca ular dan kura-kura di bawah ceratnya. Namun cerat di sini sudah patah dan
zoni ini terbagi menjadi dua karena ditemukan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama, yang atas, paling atas sendiri ditemukan di makam umum, sedangkan yang dasaran di bawah ditemukan oleh warga di sebelah makam umum yang berjarak sekitar 150 meter. Informasi ini kami dapat dari Bapak Nuryadi beliau selaku istilahnya seperti Pak Kuncen di Padepokan Ki Ajar Buntit ini, dan sebutan beliau ini adalah Linggayoni. Tapi jika menurut kita, lingga ini sebenarnya bukan pasangan dari zoni tersebut. Dan ada sebuah batu dengan profil seperti ini, entah ini batu berbentuk apa, kurang begitu diketahui. Dan nanti kita akan masuk ke Padepokan Ki Ajar Buntit. Saya bersama sahabatku Seno akan terus meliput lokasi dari Padepokan Ki Ajar Buntit. Selamat datang di Padepokan Ki Ajar Buntit bersama siapa Pak, nama jenengan? Pak Nuryadi Arifin. Bapak Nuryadi Arifin minta sedikit dari penjelasan. Ini apa Pak? Dari ini Pak? Kalau waktu dulu yang mengatakan Mbak Ajar, Iya. ini tempat penyimpanan makanan. Tempat penyimpanan makanan seperti lumbung kah Pak? Seperti lumbung. Iya. Lumbung itu untuk menyimpan makanan yang masih mentah. Iya. Kalau selesai mentah diambil akan dimasak. Iya. Selesai masak sudah mateng, ditaruh di atasnya ini di tempat lincah ini. Oh iya. Gitu. Iya. Bisa nanti kita ke dalam ya Pak ya? Bisa. Kita akan masuk ke Padepokan Ki Ajar Buntit bersama Mas Seno dan Bapak Nuryadi Arifin. Kita akan melihat apa yang diceritakan pada masa lampau, yaitu di mana Ki Ajar Buntit mukso atau beliau tidak wafat, namun beliau masih tetap berada di area ini. Niki napa Pak? Nah gini gimana gini lah berikan. Oh, mboten saged dibuka Pak nggih. Saged. Nyuwun nganu, kula nyuwun takken buka sekedhik. Barang. Oke, pemirsa, kita akan melihat di mana petilasan atau muksonya Ki Ajar Buntit waktu pengejaran oleh Mbah Hasan Munadi. Jika menurut cerita rakyatnya, Ki Ajar Buntit berada di dalam batu ini sampai sekarang beliau masih hidup. Batunya ingkang pundi Pak jenengan? Oh ya. Kalau yang besar itu sebagai pendamping. Oh pendamping, berarti pengaman. Oh pengaman. Masuknya Ki Ajar Buntit yang sini Pak ya? Oh. Kalau menurut cerita dari Bapak Nuryadi, dulu Ki Ajar Buntit itu sempat terjepit rambutnya di dalam sini, di batu sini waktu beliau masuk ke dalam batu ini, sehingga sampai sekarang memang istilahnya seperti bukan dihilangkan, namun memang istilahnya seperti kalau bahasa Jawanya diumpetke atau memang disembunyikan oleh beliau Ki Ajar Buntit. Ada tinggalan-tinggalan lainnya Pak, seperti jenengan bicarakan tadi, seperti tarangan sama pecut. Ada. Mari kita melihat hasil karya beliau, sebuah pecut dan tarangan. Oh, betul mereka mohon Pak. Iya. Nah,
Pemirsa, ini yang dinamakan tarangan, dan ini dadung, dan ini adalah seperti cemeti. Ya, kalau orang ya. zaman dahulu ini Ya, namanya cemeti, kalau zaman sekarang namanya pecut. Iya. Karena kalau menurut cerita dari Bapak Nuryadi, Ki Hajar Buntit itu beliau suka bertani. Begitu ya, Pak? Betul. Beliau suka bertani, dan barang siapa yang mau istilahnya mau bertani, minta petunjuk beliau, insya Allah akan diberikan petunjuknya, jalan. Tarangan menciptakan dadung, tarangan, juga pecut. Dimana di sini kemungkinan ada istilahnya silsilah Alat-alat lainnya. yang bisa diartikan, gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Nuryadi, semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Amin.